selamat hari Sabat pada kita semua. Saya lihat banyak tamu kita pada hari Sabat ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita nafas hidup, memberikan kita kesehatan. Bukan satu kebetulan, saudara, kita masih bisa menghadiri atau menikmati hari Sabat yang Tuhan berikan ini. Kita masih dalam masa pandemi, begitu banyak orang yang masih bergumul dengan ini. Tetapi kita mempunyai satu privilege, punya satu kesempatan yang spesial, istimewa. Tuhan masih berikan kepada kita. Masih bisa menikmati perbaktian hari Sabat yang indah ini. Saya mau mengucapkan selamat Sabat kepada seluruh tamu-tamu yang hadir. Dari Kepulauan Sangihe, dari kota Tahuna. Nah, inilah gambarnya, saudara. Di kejauhan sana ada gunung, kemudian ada beberapa pohon, dan ada laut. Inilah Kepulauan Sangihe. Dan saya tahu juga dari beberapa penjuru dunia ini sementara mengikuti akan perbaktian hari Sabat. Tapi saya mau cerita sedikit, saudara. Di tempat di mana saya berada sekarang ini, kita punya 3 gereja. Dan setahu saya, pada masa pandemi ini, gereja ini tidak pernah tutup. Mereka tetap berbakti dengan semangat. Dan puji Tuhan, anggota-anggota di sini, walaupun di dalam pandemi, mereka bisa berbakti dengan semangat. Saudaraku, saya lihat juga di sini ada Ibu Orpa. Kalau tadi disebutkan dari Papua, Ibu Orpa sekarang ada di Seattle, Washington. Saya mengucapkan selamat Sabat pada Ibu Orpa. Kemudian mungkin Ibu Sylvia juga masih ada apakah di San Diego atau di Portland, juga masih di Amerika. Ucapkan selamat Sabat. Kemudian selamat Sabat juga kepada keluarga besar di Kafling, ya. Kemudian keluarga besar yang mungkin ada di Cengkareng, di Green Garden, mungkin juga Unai, Pondok Kelapa, ada keluarga Hasibuan di sana. Kemudian Pamulang, mungkin adik-adik juga ikut Zoom pada Sabat yang indah ini. Dan saya juga mau mengucapkan, walaupun sudah terlambat, kepada Bapak Ketua Stefanus Wijaya yang berulang tahun beberapa waktu yang lalu. Saya minta maaf karena jaringan begitu susah sehingga tidak sempat untuk mengucapkan. Kita bersyukur kalau kita lihat Pak Stefanus tadi sangat berapi-api, kita ucapkan selamat. Saudara-saudara, ini bukan satu kebetulan. Kita lihat Pak Stefanus ini tetap gagah pada usia yang ya sudah cukup. Masih tetap gagah, tapi ini dengan kerja keras. Bukti nyata merubah lifestyle sehingga kita bisa sehat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saya juga minta kepada anak dan istri juga untuk mengirimkan foto supaya mereka juga bisa mengucapkan selamat Sabat pada hari ini. Saya baru minta kemarin sore, jadi ini istri dan anak saya yang perempuan, Cheryl, mereka kebetulan masih ada di Hawaii sekarang ini. Sekarang sudah jam 6 sore mungkin di sana. Mereka juga mengirimkan salam kepada kita semua. Kemudian ini anak laki-laki, si Clint dan Cliffy, mereka ada di Washington, Seattle. Latar belakangnya adalah latar belakang dari ornamen-ornamen Christmas. Saudara, saya juga mau menjelang akan 2 Sabat lagi, kita akan merayakan perjamuan suci.
tidak salahnya saya juga akan meminta maaf beberapa, mungkin ada saudara-saudara kita di jemaat yang mungkin saya pernah berbuat salah, saya minta maaf. Setelah saya minta maaf kepada Tuhan, biarlah saya dimaafkan, supaya kita bisa menerima firman Tuhan pada hari Sabat ini dengan hati yang lega, yang lapang. Ini filsafat dunia mengatakan demikian. Pria yang minta maaf saat bersalah, itulah yang disebut seorang yang jujur. Kemudian pria yang minta maaf walau belum pasti dia salah, itulah yang disebut seorang yang bijaksana, Nah, ini yang menarik. Pria yang minta maaf walaupun dia tahu tidak salah, itulah yang disebut suami. Saudara-saudara, ini adalah filsafat dunia. Tapi kita bangga bahwa ibu-ibu kita, walaupun suami-suami ini banyak kesalahannya, tapi tetap dengan senyum memberikan maaf kepada suami-suami yang dikasihi. Saudara-saudara, Amsal mengatakan, ayat yang 19 ayat 11, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Jadi saya minta saudara kita dapat memaafkan bila mana saya pernah berbuat salah pada saudara. Saudara, di dalam hidup ini, orang mengatakan bahwa terdiri dari dua huruf. Huruf yang pertama adalah B, yaitu birth atau lahir. Kemudian huruf yang kedua adalah death atau mati. Jadi, di antara huruf dan B dan D masih ada huruf satu lagi. Apa itu, saudara? Huruf C. Nah, C ini adalah pilihan. Memang benar, saudara, kita tidak pernah punya kekuatan untuk bisa memilih kita harus dilahirkan dari keluarga kaya atau keluarga miskin. Kita tidak pernah bisa memilih apakah saya mau dilahirkan di keluarga Tionghoa atau di keluarga Batak atau di keluarga Manado. Kita tidak punya kekuatan untuk bisa memilih. Untuk dilahirkan, apakah itu di kota Bandung, atau di Jakarta, di Manado, dan di tempat yang kita sukai. Kita tidak punya kekuatan atau kuasa untuk memilih. Kemudian, saudara-saudara, kematian pun tidak ada yang tahu kapan kita akan beristirahat. Kecuali memang itu disengaja. Kita tidak punya kuasa. Namun di antara B dan D, ya, di dalam kehidupan ini kita mempunyai huruf C. Apa itu, saudara? Adalah pilihan. Saat kita lahir, di dalam kehidupan kita, sebelum kita beristirahat dalam Tuhan, kita punya pilihan. Mau kemana hidup kita ini akan kita atur. Saudara, Galatia 5 ayat 10 mengatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, kita punya freedom of choice. Kita punya pilihan. Kita punya mau kemanakan kita punya kehidupan kita. Apakah kita mau hidup baik? Apakah kita mau hidup sehat? Apakah kita mau hidup berguna bagi orang lain? Terlebih, apakah kita mau hidup melayani Tuhan? Adalah pilihan saya dan saudara. Tidak orang lain yang dapat tentukan itu. Saudara mempunyai hak penuh untuk memilih. Oleh sebab itu, saudaraku,
di dalam renungan kita pada hari Sabat ini, saya pilih judulnya adalah Pilihlah Jalan untuk Hidup. Saudara, untuk hidup, terutama untuk menerima kehidupan kekal, orang Kristen perlu ketekunan. Orang Kristen perlu ketekunan. Mari saudara, saya mengajak kita, sekali lagi kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kesempatan yang baik bagi kami. Biarlah firman Tuhan yang akan hamba membawakan ini boleh berterima dengan baik, dapat menegur kami untuk lebih setia menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hati kami dapat disemaikan dengan firman ini, dapat bertumbuh, mengeluarkan buah untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan juga memberikan hamba-Mu akal budi agar dapat membawakan ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara tahu semua Presiden Abraham Lincoln ini adalah presiden yang ke-17 dari Amerika Serikat. Sangat tragis, saudara. Presiden Abraham Lincoln kita tahu dalam sejarah mati terbunuh. Nah, kita lihat, saudara, ada dua kakak beradik. Yang adik namanya Edwin dan yang kakak bernama John. Family mereka ini adalah family Booth. Edwin dan John ini mereka aktor yang terkenal pada masanya. Ya. Mereka ini aktor yang terkenal di Broadway. Ya. Mereka membawakan cerita-cerita Shakespeare. Mereka bukan hanya terkenal di Amerika saja, tetapi Edwin dan John ini terkenal di seluruh dunia. Ya. Karena mereka seorang aktor yang luar biasa. Kaya, secara materi mereka tidak berkekurangan. Namun mereka mempunyai latar belakang politik yang berbeda. Saudara, pada suatu waktu, sang adik yang namanya Edwin ini, Edwin Booth, dia mengantri di stasiun kereta api di New Jersey City. Dia mengantri di loket. Saat dia mengantri, tiba-tiba datang serombongan orang yang mendesak orang-orang yang sudah mengantri lebih dahulu. Sehingga Edwin ini terdesak. Dia terdesak sampai hampir jatuh di lintasan rel kereta api. Saat rombongan ini tetap mendesak orang-orang pada lokasi loket pembelian ini, tiba-tiba ada seorang yang sangat, ya saya kesempatan waktu itu karena begitu kacau, orang ini tiba-tiba akan terjatuh ke rel kereta api. Dan kebetulan saat yang tepat, Edwin Booth itu ada berada dekat dengan laki-laki yang akan jatuh. Dengan sigap dia langsung menangkap kerah daripada jas yang dipakai, dan orang ini tidak jatuh di lintasan kereta api. Dan pada saat yang sama, kereta api lewat. Jikalau saat itu Edwin Booth tidak sempat untuk memegang akan jas daripada orang ini, maka orang ini pasti akan celaka dan kemudian mungkin akan mati. Dan Edwin Booth sangat kaget. Setelah orang ini selamat, langsung datang berterima kasih kepada Edwin Booth. Dia memperkenalkan dirinya adalah Robert Lincoln, adalah anak daripada Presiden Abraham Lincoln itu sendiri. Saudara, nah tidak berselang dari kejadian tersebut, Presiden Lincoln datang menonton opera di gedung opera di kota di New York, ya, salah satu teater di New York. Presiden Lincoln duduk di balkon, itu biasanya tempat duduknya seorang yang VIP di situ.
Sementara dia asik menonton akan pertunjukan yang sangat luar biasa pada waktu itu, tiba-tiba ada seorang yang masuk, lolos dari pengawalan, dia masuk, datang dekat kepada tempat duduk daripada Presiden Abraham Lincoln, dia cabut senjatanya, langsung menembakkan tepat di kepala daripada Presiden Abraham Lincoln. Setelah dia menembak Presiden Abraham Lincoln, orang tersebut langsung lari. Dan apa yang terjadi, saudara? Keesokan harinya, pagi-pagi benar, Amerika Serikat berduka. Mereka mengumumkan Presiden Abraham Lincoln meninggal terbunuh pada malam itu. Maka dinas rahasia daripada Amerika langsung melakukan penyelidikan, mencari siapa pembunuh daripada Presiden Abraham Lincoln. Akhirnya, saudara, mereka temukan siapa yang membunuh. Adalah John Booth, kakak dari Edwin Booth. Saudara, cerita ini sangat tragis. Seorang adik memilih untuk menyelamatkan kehidupan. John Booth memilih jalan kematian. Saudaraku, di dalam kehidupan kita, seperti yang sudah sampaikan tadi, kita diperhadapkan dengan pilihan. Jalan mana yang akan kita pilih? Jalan yang lebarkah? Atau jalan yang sempit? Di dalam Matius 7 ayat 13-14 mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, dengan pilihan jalan yang lebar atau jalan yang sempit, Tuhan Yesus di dalam pengajarannya juga mengatakan bahwa jalan menuju kehidupan adalah jalan yang sempit dan hanya sedikit orang yang bisa mendapatinya. Saudara, jalan bagi pengikut Kristus adalah sempit, terbatas dan tidak bebas, karena merupakan jalan yang penuh dengan tantangan, banyak penderitaan dan pergumulan. Jalan sempit ini merupakan jalan kehidupan anak Tuhan yang tetap memilih hidup di dalam kebenaran yang Injil ajarkan, yang tidak lagi serupa dengan dunia ini. Jalan yang sempit ini adalah jalan di mana umat Tuhan dipanggil untuk hidup mengikat kebebasan hidupnya hanya kepada Tuhan demi dapat dimiliki Tuhan sepenuhnya, dipimpin oleh Roh-Nya untuk menjadi anak-anak Allah yang menuruti segala kehendak-Nya. Orang yang tetap setia dan bertahan sampai akhir untuk terus berjuang dengan bertekun dan masuk ke jalan yang sempit ini, di ujung hidupnya tersedia mahkota kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan. Yeskel 18 ayat 9 mengatakan, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku, apa katanya? Berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Saudaraku, jika kita ingin memilih kehidupan, berlakulah setia. Berlakulah setia. Janji Tuhan. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Jalan lebar atau jalan yang luas adalah jalan yang membawa seseorang kepada kebinasaan kekal. Untuk bisa memasuki jalan yang sempit, Tuhan mengatakan kita harus berjuang untuk bisa masuk ke dalamnya. Kita bisa baca itu dalam Lukas 13:24. Tanpa perjuangan, saudara, kita tidak akan dapat masuk ke dalamnya. Ada bahagian-bahagian yang harus kita lakukan. Ada kerjasama antara Tuhan dan ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mewujudkan pilihan kehidupan ini. Perjuangan memilih jalan yang sempit adalah perjuangan untuk melawan godaan.
Memilih jalan yang lebar itu menawarkan keindahan, kesenangan dunia melalui keinginan mata yang menggiurkan. Perjuangan melawan manusia lama atau manusia daging yang senang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Perjuangan melawan keangkuhan hidup yang membuat kita menjadi tinggi hati dan sombong, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung. Saudaraku, mungkin kita heran, tidak pernah majelis atau jemaat mendisiplin orang karena sombong. Kalau hal-hal yang lain sering, tetapi ini sangat sensitif sekali, saudara. Ini adalah nasihat firman Tuhan. Berhati-hatilah dengan kesombongan. Perjuangan ini membutuhkan ketekunan seumur hidup seseorang. Perjuangan ini bukan hanya sebentar-sebentar pada saat kita senang saja, atau pada saat kita susah saja, atau hanya pada periode-periode tertentu saja. Perjuangan ini membutuhkan ketekunan seumur hidup kita. Dan tidak boleh berhenti sedikit pun. Saudara, Nyonya White pernah menuliskan di dalam bukunya peristiwa air Saman, bahwa kita tidak akan didapati dalam keadaan setia bila mana kita tidak berdoa. Kita harus tekun untuk tetap berhubungan dengan Tuhan. Apalagi menyerah karena orang yang berjuang saja, Tuhan katakan hanya sedikit orang yang dapat memasukinya. Apalagi yang tidak ada di dalam perjuangan, membawa hidupnya menurut kehendak Tuhan secara bertekun. Maka sudah dipastikan ia akan menuju jalan yang lebar, terdiskualifikasi dengan sendirinya dari jalan menuju kehidupan kekal yang sempit itu. Saudara, ada satu cerita. Seorang musafir, dia berjalan di padang gurun. Apakah musafir ini tersesat, tidak punya persediaan air, atau airnya sudah habis? Dia berjalan di panas matahari yang begitu menyengat. Ya, jalannya sudah mulai gontai, ya, karena sudah banyak kehilangan cairan mungkin. Tinggal nafas satu-satunya sudah akan menuju kepada kematian. Kemudian dia kejauhan, dia melihat bahwa ada seperti pondok, ya. Tapi biasanya orang kalau berjalan di padang gurun, biasanya ini mereka bilang fata morgana atau hanya ilusi saja. Tapi dia tetap berjalan menuju ke pondok. Sebelum sampai di pondok itu dia sempat terjatuh, kemudian dia merangkak, merayap, akhirnya tiba di pondok. Benar itu adalah pondok di tengah gurun. Kemudian dia cari-cari di dalam pondok kalau ada yang bisa diminum atau dimakan, karena dia sudah sangat haus, tidak menemukan apa-apa di dalam. Kemudian dia coba lihat di luar, oh ada satu pompa di luar sana, pompa tua. Wah, dia senang, wah ini pompa, mungkin ada air, dia bisa pompa dan dia bisa minum. Kemudian dia mulai pompa, dia pompa sudah berjam-jam, sudah semakin capek dia, ya. Sudah semakin capek, habis tenaganya, tak setetes pun air keluar. Sudah hampir putus asa, dia kembali lagi ke dalam cabin, ke dalam pondok itu. Wah, dia melihat di sudut sana ada sebuah botol berisi air. Namun di samping botol itu ada sebuah secari kertas bertuliskan demikian. Masukkan isi botol ini ke dalam lubang pompa, lalu pompa, maka air akan keluar. Setelah selesai, isi lagi botol ini dan letakkan di tempat semula. Suatu saat nanti akan ada yang memerlukan. Terima kasih. Demikianlah secari kertas yang dituliskan. Bergumulah si musafir ini. Hanya satu botol. Kalau saya masukkan botol ini di pompa, kemudian hasilnya sama, dipompa dan airnya pun tidak keluar, matilah saya. Atau saya tetap minum air ini, ya hanya sebotol saja, mungkin ini tidak akan cukup.
mungkin besok saya pun akan mati. Dilema antara pilihan untuk mengorbankan air ini masuk ke dalam pompa dan tidak pasti apakah air itu akan keluar, namun dia ambil satu keputusan. Dia memilih untuk memasukkan air itu ke dalam pompa dan mulai memompa. Tidak berapa lama air keluar dengan berlimpah. Keluar dengan berlimpah. Sangat senang sekali. Setelah dia selesai dengan kebutuhannya, ya, kemudian dia isi kembali sesuai dengan apa yang dituliskan di secari kertas, mengisi kembali botol tersebut, meletakkan kembali tempat semula, kemudian dia tambahkan di secari kertas itu dengan kalimat seperti ini. Percayalah, lakukan ini, sebab saya sendiri sudah lakukan dan berhasil. Saudaraku, di dalam kehidupan kita diperlukan juga satu ketekunan, satu kegigihan. Jangan menyerah. Banyak masalah di dalam kehidupan kita mungkin saat ini. Jangan kita berpikir bahwa pada saat kita mengikut Tuhan, maka masalah kita selesai. Tidak demikian, saudara. Justru satu indikator yang baik, seorang yang setia mengikut Tuhan akan semakin banyak pergumulan yang dia hadapi. Tetapi demikianlah, saudara-saudara, pergumulan itu bukan dibiarkan. Pergumulan itu diizinkan oleh Tuhan agar dapat kita mengalami pengalaman iman bagaimana Tuhan memimpin kita. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya, karakter kita bisa dirubah kembali menjadi ciptaan Tuhan yang mula-mula, menjadi ciptaan yang baru. Saudara, merubah karakter kita bukan satu permainan sulap yang dapat dilakukan dengan instan. Tapi saudara mempunyai tahapan dengan pergumulan, dengan percobaan yang kita hadapi sehari-hari. Dengan cara ini, kita lebih mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Mau kita dibentuk hidup kita pada Tuhan. Sehingga dari hari ke hari, saudara-saudara, kita akan semakin mendekati akan tabiat daripada Kristus yang Tuhan mau itu menjadi bagian saudara dan saya. Saudara, faktor dunia ini menunjukkan bahwa manusia akan selalu diajak oleh kuasa kegelapan untuk memilih jalan yang banyak, alternatif lain yang menuju jalan yang lebar, yang kelihatannya enak, indah, dan layak dikejar dan dimiliki sebagai kepuasan dan gaya hidup. Saudara, ciri seseorang yang memilih jalan lebar adalah seorang yang tidak pernah peduli akan pertumbuhan rohaninya. Ya sudahlah, saya memang sudah begini. Ya. Tahun 2020 sudah begini. Tahun 2021 mengambil satu komitmen untuk bisa bertumbuh di dalam pertumbuhan iman. Namun ya, masih begini-begini juga. Saudaraku, firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini. Bahwa seorang yang memilih jalan lebar adalah seseorang yang tidak pernah peduli akan pertumbuhan rohaninya. Ia tidak pernah mempersoalkan apakah dirinya dari waktu ke waktu itu telah digulirkan setiap harinya mendapatkan perkenan Tuhan atau tidak. Ia tidak berjuang keras untuk mencari dan mengerti kehendaknya untuk dilakukan secara bertekun. Orang-orang Kristen yang menganggap kekristenan sebagai jalan yang mudah sering tidak sungguh-sungguh, saudara. Mereka tidak mau belajar kebenaran Tuhan, sehingga tidak memiliki pertumbuhan rohani yang benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak punya kerinduan bertumbuh untuk mencapai tingkat rohani atau kesempurnaan karakter Kristus di dalam dirinya demi menjadi mempelai Tuhan yang tak bernoda. Ini dapat menimbulkan kepuasan rohani yang membuat mereka bersikap sombong dan angkuh, merasa bahwa mereka tidak perlu membenahi dirinya lagi. Inilah kebutuhan rohani seperti yang dialami oleh jemaat Laodikia. Sudah baca di dalam Wahyu 3:17. Seorang yang sudah merasa puas, yang merasa cukup atas kehidupan kerohaniannya, akan menjadi haus terhadap hal-hal dunia, tenggelam di dalam berbagai kesenangan-senangan
yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi kalau seorang haus dan lapar akan kebenaran, ia tidak akan menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk memburu harta kekayaan lagi, maupun memburu kesenangan hidup dengan segala nafsunya. Orang-orang yang memilih masuk ke jalan yang lebar ialah mereka yang mau menikmati kenyamanan dunia ini dengan segala kesenangannya, dengan mengorbankan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, mereka inilah kelompok orang yang dimaksud Tuhan sebagai orang-orang yang mau menyelamatkan nyawanya dan tidak mau kehilangan nyawanya. Saudara bisa baca itu di Matius 10 ayat 39, 16 ayat 25, Markus 8 ayat 35, dan Lukas dan di buku Yohanes seperti tertera di dalam screen ini. Saudara, ini adalah burung Raja Wali. Seekor burung Raja Wali ini yang dewasa, itu kalau dia kembangkan sayap itu bisa sekitar 2,5 sampai 3 meter. Dan fakta yang menarik daripada burung Raja Wali ini, dia itu bisa induk daripada Raja Wali, setiap tahun bisa menghasilkan 1 atau 2 butir telur setiap tahunnya. Dan induk daripada Raja Wali ini adalah induk yang sangat telaten. Dia akan menjaga telur ini sampai menetas selama 40 hari. Jadi 40 hari, maka telur ini akan menetas. Dan bukan hanya betinanya saja, jantannya juga ikut menjaga akan telur-telur ini sampai menetas. Dan pada saat menetas, setelah diselidiki oleh para ahli, pada umur 11 sampai 12 hari, ya, anak-anak daripada burung Raja Wali ini, kalau mereka tidak mulai keluar dari sarang untuk belajar terbang, maka induknya ini dengan sengaja menggoncang-goncangkan akan sarangnya ini ataupun membalikannya supaya burung Raja Wali ini jatuh, ya, kemudian berusaha untuk terbang. Dan inilah yang dilakukan bila mereka tidak mau terbang setelah berumur 11 sampai 12 hari. Namun apa yang terjadi, saudara, bila mana burung atau anak burung Raja Wali ini jatuh dan sudah mulai belajar berterbang walaupun masih miring-miring, induk Raja Wali ini tetap melihat dari atas. Dia tidak membiarkan anak-anaknya ini menjadi jatuh dan celaka. Saat burung Raja Wali lihat anak burung yang sementara belajar terbang ini sudah mulai capek, mungkin ya sudah terhuyung-huyung mau jatuh, dia akan cepat-cepat terbang di bawah dan kemudian menangkap akan anak-anak burung Raja Wali sehingga tidak menjadi celaka. Saudara-saudaraku, kadang-kadang di dalam kehidupan kita sudah merasa nyaman ya di dalam sarang kita. Sudah merasa nyaman di kondisi kita saat ini. Mungkin ya yang masih bekerja, ya masih dalam kondisi yang baik, kita merasa nyaman. Tapi saudara-saudara, untuk kita mau bertumbuh, ilustrasi Raja Wali ini sangat baik sekali. Bila mana kita tidak mau bertumbuh, hanya tinggal di dalam zona aman, jangan saudara kaget bila mana zona nyaman itu akan tergoncang dan kita akan mulai jatuh dan mulai lagi belajar bergantung kepada Tuhan. Tuhan mau kita mau bertumbuh, tidak statis di dalam keadaan kita yang saat ini ataupun pada masa-masa yang lalu. Tuhan mau ada pertumbuhan iman kita. Tuhan mau kita semakin hari semakin baik, semakin menyerupai akan karakter Tuhan yang Tuhan mau menjadi bahagian kita semua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jalan menuju kehidupan adalah jalan yang sempit, sesat, dan sedikit orang yang masuk melaluinya. Ini adalah jalan yang tidak disukai banyak orang, sebab jalan yang dituju ini adalah jalan yang penuh dengan perjuangan dan jalan yang sukar. Tetapi inilah jalan kebenaran
di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu jalan yang sukar dan sempit di mana tidak banyak orang tertarik untuk masuk ke dalamnya. Penting sekali untuk kita ingat bahwa mengiring Tuhan Yesus berarti berjalan dalam pergumulan yang tidak pernah usai memikul salib, yaitu hidup dalam penyangkalan diri dan melayani Tuhan dengan tanpa batas melakukan segala kehendak-Nya. Yesaya 40 ayat 30-31 mengatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dengan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Raja Wali tahu kapan Tofan akan datang. Dia akan terbang tinggi lalu menunggu Tofan itu datang. Saat Tofan itu datang, dia kembangkan sayapnya. Maka angin akan mengangkat dia di atas Tofan itu, sehingga dia melayang-layang di atas Tofan. Raja Wali tidak lari daripada Tofan. Dia menggunakan Tofan itu untuk mengangkat dia lebih tinggi. Yesaya membandingkan manusia dengan Raja Wali. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberi kemampuan pada kita untuk memanfaatkan angin pencobaan pergumulan yang mungkin membawakan kita kepada satu kesakitan, kegagalan, dan kekecewaan dalam hidup ini. Namun itu untuk mengangkat kita lebih tinggi di dalam kerohanian kita. Saudara, ingat, bukan karena beban hidup atau pencobaan atau pergumulan itu yang menjatuhkan saya dan saudara. Namun bagaimana kita menghadapi, apakah kita mau Tofan itu menjatuhkan kita, atau kita mau meminta Tuhan di dalam Tofan pergumulan kesukaran hidup ini, malah kerohanian kita semakin diangkat, semakin tinggi, dan semakin setia pada Tuhan. Kita dipanggil bukan saja untuk menjadi orang yang beragama Kristen, yang hanya menikmati keselamatan jiwa atau mendapat jaminan masuk surga bila mati nanti. Tetapi kita dipanggil untuk mengikut Tuhan Yesus sebagai muridnya, yaitu mengikut seluruh jejak hidupnya yang telah diperagakannya. Setiap orang yang ingin mengikut Tuhan Yesus harus membayar harga pengiringan untuk hidup dengan setia menurut segala kehendak-Nya. Keputusan kita untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus berarti kita memilih jalan yang sempit, bukan jalan yang lebar, dan siap membayar any cost, ya, siap membayar harganya, dan selalu berjuang tanpa batas, melakukan segala kehendak-Nya, berjuang membenahi diri menjadi pribadi seperti yang diinginkan oleh Tuhan, dan hidup di dalam peragaan kasih dan kebenarannya di hadapan manusia. Saudaraku dalam Yesus Kristus yang saya kasihi, satu saat ada seorang pria bernama Robert. Dia ini terbang dengan temannya. Kemudian si Robert ini sudah tua, sudah berumur 81 tahun. Mereka hanya terbang untuk bersenang-senang, berwisata, dan temannya seorang pilot umurnya 51 tahun. Sementara mereka terbang, tiba-tiba pilotnya ini terkulai dan mati. Jadi hanya orang tua yang berumur 81 tahun ini dengan pilot yang mati sementara terbang di udara. Dan tiba-tiba pesawat ini mulai menukik, jatuh dan sudah akan hancur di bawah. Kemudian Rob ini dia coba pegang wheelnya, kemudian coba ditarik untuk menstabilkan, dan sesuatu terjadi. Pesawat ini dapat dikendalikan, tapi hanya sementara. Kemudian dia mulai menggunakan radio dan memanggil
dengan panggilan gawat darurat, dan kebetulan dekat daripada pesawat mereka ini ada 2 pesawat juga yang lagi terbang, dan mereka mendengar akan panggilan darurat daripada ROV ini. Kemudian kedua pilot yang melihat kejadian ini langsung memberikan instruksi dengan sangat jelas apa yang harus dilakukan oleh ROV. Dan benar, saudara, Robert melakukan semua apa yang diinstruksikan, dan akhirnya pesawat ini bisa terbang dengan stabil. Kemudian pesawat ini diarahkan ke airport yang paling dekat. Ya, saudara-saudaraku, timbul masalah lagi. Ada 2 hal yang paling emergensi dalam penerbangan: saat mau take off dan saat mau mendarat. Mereka bingung bagaimana caranya mereka harus mengajarkan Robert 81 tahun opung-opung ini bisa mendaratkan pesawat ini. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka buka manual daripada pesawat Cessna ini dan mulai memberikan instruksi-instruksi yang tepat, ya, dengan jelas kepada Robert. Dan Robert pun melakukan semua instruksi yang diberikan oleh kedua pilot yang membimbing dia dengan seksama. Tidak ada satu langkah yang dilewati. Semua apa yang diinstruksikan dilakukannya dengan tepat. Dan apa yang terjadi, saudara? Pesawat ini berhasil landing walaupun terbanting-banting, tetapi ROV. Dan ini sangat, cerita ini kalau saudara nanti sangat terkenal. Dan Robert ini bisa selamat, umur 81 tahun. Saudara, instruksi Tuhan sangat jelas pada kita. Sederhana. Ayat sautan kita mengatakan dalam Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak perlu terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman itu apa katanya? Sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk apa? Untuk kita lakukan. Untuk kita lakukan. Pengetahuan yang kita dapatkan setiap hari, setiap sahabat. Begitu bagus pelajaran sekolah sahabat yang kita terima. Bukanlah pengetahuan ini kita gunakan untuk mendebat orang. Pengetahuan ini bukan kita untuk mementung orang. Tetapi pelajaran-pelajaran yang baik ini kita terima untuk kita lakukan, untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita boleh menjadi terang yang hidup di mana kita berada. Orang lain dapat melihat menjadi contoh yang baik bagi pengikut-pengikut Tuhan. Lukas 13 ayat 23-24 mengatakan, dan seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24 mengatakan, jawab Yesus kepada orang yang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu apa, saudara-saudaraku? Melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Saudara, lebih dari 100 tahun yang lalu, Nyonya White mendapatkan hayal, mendapatkan mimpi. Dia melihat di dalam mimpinya itu ada dia sementara berjalan dengan serombongan orang, ya. Sementara berjalan dengan rombongan yang membawa, kalau saudara lihat di layar sana, ya, banyak barang-barang yang dibawa. Saudara lihat ini banyak yang dibawa, ya, bertumpuk-tumpuk, harta benda dibawa. Mereka berjalan. Nah, sambil mereka berjalan, jalan pertamanya masih lebar.
Nyonya White mengatakan, tetapi semakin lama jalan ini semakin sempit. Jalan ini semakin sempit. Sehingga apa yang terjadi? Kereta ini sudah tidak bisa lewat. Kalau mereka mau jalan terus, maka kereta ini harus dilepas. Artinya, semua barang-barang harus ditinggal. Dan benar itu yang dilakukan. Mereka mau tetap berjalan terus, tetapi semua barang dan kereta ditinggal. Hanya ada kuda yang tersisa. Akhirnya mereka naik kuda. Dan koper, mungkin ada yang masih pegang satu koper, ya. Mereka berjalan. Perjalanannya ini mendaki. Di sebelah kiri adalah dinding terjal. Kemudian di sebelah kanan jurang yang sangat dalam. Jurang yang sangat dalam. Tiba pada satu tempat, jangankan kuda, untuk manusia pun berjalan juga sudah sangat sempit dan jalan mendaki. Akhirnya apa saudara? Koper yang tadi lagi dipegang-pegang juga harus dilepas. Kuda yang ditunggangi juga harus dilepas supaya mereka bisa tetap berjalan. Dan perjalanan ini semakin jauh, semakin mendaki dan semakin sempit dan semakin susah. Ini yang dilihat oleh Nyonya White di dalam mimpinya. Rombongan ini jalan berbaris akhirnya, karena tidak boleh lagi sama-sama begini, mereka harus berbaris, ya, satu demi satu berjalan. Mereka merayap di dinding batu. Kemudian lalu ada tali turun daripada dinding batu untuk membantu mereka supaya jangan jatuh. Kemudian mereka mulai memegang akan tali ini, sambil tetap merayap di dinding dan jalannya mendaki yang lebih sulit. Saudara, tali yang mereka pegang itu mengikuti setiap langkah yang mereka, pada saat mereka melangkah, tali itu pun mengikuti. Akhirnya saudara, jalan itu sudah sangat sempit. Sudah sangat sempit. Bukan saja tadi sudah dilepas koper, sudah lepas kuda, sepatu pun sekarang harus dilepas. Sandal juga sudah harus dilepas karena mungkin sudah sangat licin. Dan tetap memegang akan tali ini. Merayap di tebing. Saudara-saudaraku, saudara lihat di gambar ini ilustrasinya, ya. Jalan ini semakin sempit, kemudian mereka melihat bahwa di dinding terjal di saat mereka merayap itu, Nyonya White mengatakan, oh banyak percikan darah di sana. Nah, rupanya mereka tahu bahwa percikan-percikan darah ini adalah orang-orang yang sudah melalui tempat itu, dan mereka tetap berjalan terus, walaupun kesukaran, walaupun berdarah-darah, tapi mereka tetap memegang tali itu dan tetap berjalan supaya tiba di tujuan yang mereka impi-impikan. Darah yang ada di tebing itu tidak membuat mereka jadi patah semangat, tetapi itu membakar semangat mereka untuk tetap berjalan, Walaupun di dalam jurang itu mereka mendengar suara-suara musik, ya, keras, kata-kata kotor, makian, suara terbahak-bahak, tapi tetap mereka berjalan terus. Mereka tetap berjalan terus. Sehingga saudara, tiba di satu titik, putus jalan itu. Kalau saudara lihat di sini, kalau saudara lihat, putus, tidak ada lagi. Nah, pada saat putus, saudara, mereka berpikir, wah, ini bagaimana? Kemudian suami daripada Ellen White, James White, melihat di seberang jurang itu ada satu padang yang sangat indah sekali. Padang hijau, tidak ada sinar matahari, tetapi ada cahaya emas berkilauan di atas padang yang hijau itu. Saudara, mereka rindu untuk ke sana. Dan tali yang mereka pegang, setiap bertambah waktu, tali itu semakin kuat dan semakin kokoh. Satu orang mengatakan bahwa tali itu adalah tali dari Tuhan. Itu yang dilihat oleh Nyonya White. Kemudian James White mengambil ancang-ancang dan tetap memegang akan tali itu dan berayun
berayun, dan akhirnya bisa meloncat ke depan sana. Di seberang, di padang yang hijau, yang begitu indah yang tidak pernah mereka saksikan sebelumnya dalam hidup mereka. James White duluan, kemudian Nyonya White ikut juga berayun, tiba di seberang. Kemudian rombongan itu satu persatu juga mulai berayun dan tiba di seberang semua dengan sukacita bagi mereka semua. Perjuangan mereka, segala sesuatu yang mereka sudah tinggalkan, terbayarkan. Tiba di satu tempat yang sangat indah, yang tidak pernah mereka lihat dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, kesaksian Nyonya White mengatakan bahwa banyak kali mereka menghadapi kesulitan dalam hidup mereka. Namun mimpi daripada Nyonya White ini, pada saat mereka mengingat itu, memberikan semangat, memberikan harapan, karena mereka yakin bahwa Tuhan tetap memelihara dan menjaga mereka. Walaupun menjalani rintangan-rintangan hidup, tapi Tuhan begitu mengasihi umat-umatnya yang mau tetap berpegang kepada tali itu, tali iman kepada Tuhan. Satu kepastian, satu janji Tuhan kepada saya dan saudara. Bila mana kita dengan setia tetap memegang itu, kita bisa tiba ke padang hijau yang dilihat oleh Nyonya White. Padang hijau surgawi yang Tuhan jadikan bagi saudara dan saya. Mari saudara, bahwa kita sementara berjalan menuju ke padang hijau yang sangat indah itu. Bila mana kita seperti rombongan pada mimpi itu yang tetap memegang teguh tali iman kita, tetap setia kepada Tuhan. Kita yang mau memilih jalan kepada kehidupan, kita akan dihantarkan ke rumah Bapa Semawi dengan selamat. Saudara, satu kesaksian yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Tadi saya sudah sampaikan kepada saat sekolah Sabat, di tempat kami tadi pada saat saya menyiapkan ruangan ini untuk menjalankan program Zoom ini, ada seorang pekerja ibu-ibu sementara bekerja. Kemudian saya masuk di kamar ini, ibu itu melihat saya berpakaian rapi. Kemudian ibu itu berkata, "Bapak, saudara, Bapak, apakah Bapak seorang Advent?" Saya katakan, "Ya, saya seorang Advent." Kemudian ibu ini langsung menangis, saudara-saudara. Berlinangan air mata, dia mengatakan bahwa saya seorang Advent. Saya adalah ketua jemaat tadinya. Dan saya rindu untuk kembali kepada Tuhan. Namun masih banyak persoalan hidup yang saya hadapi saat ini, yang masih menahan saya untuk bisa kembali. Kemudian saya memberikan nasihat kepada ibu ini, "Ibu, bila mana ibu masih merasa roh suci, masih menegur ibu untuk kembali, segera lakukan. Jangan menunggu lagi. Memang kehidupan kita banyak masalah. Tetapi bila mana kita tahu bahwa memegang Tuhan, memegang iman kepada Tuhan, memilih jalan kehidupan untuk mendapatkan keselamatan, bila mana kita yakin itu, kembali segera. Kembali segera. Jangan membuang waktu." Ibu ini menangis dan mengutarakan agar didoakan. Saya sudah tadi sampaikan, saya juga ikut mengeluarkan air mata karena ibu ini juga menangis. Saudara-saudara, kita bersyukur banyak orang-orang di sana rindu untuk kembali kepada Tuhan. Rindu untuk memilih jalan kehidupan itu. Rindu untuk tetap memegang tali iman kepercayaan yang saudara dan saya pegang saat ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, saya mau sampaikan kepada saudara sekalian
bila mana kita melihat ke belakang, masih banyak hal-hal yang menahan kita untuk bisa memegang teguh pada Tuhan. Saatnya saudara-saudara, pada sahabat-sahabat terakhir tahun 2021 ini, mari kita nyatakan kepada Tuhan, kita berkomitmen kembali bahwa kita mau merubah, mau bertumbuh dalam iman kita, mau meninggalkan semua dosa-dosa, kesalahan, kesayangan kita, untuk kita memilih kehidupan kekal yang Tuhan janjikan bagi kita. Jika saudara tergerak untuk mau berkomitmen kembali kepada Tuhan, angkat hati saudara. Ataupun boleh saudara angkat tangan saudara. Tuhan melihat akan ketulusan, akan kejujuran hati saudara untuk berbalik kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Saya meminta pendeta untuk bisa mendoakan kita, menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan. Saya ajak kita semua tunduk kepala dan Tuhan, pendeta akan mendoakan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan, kami rindu memilih jalan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau menggantungkan kehidupan kami, pribadi, keluarga, dan jemaat kepada Tuhan. Sekalipun perjalanan kehidupan kerohanian kami penuh banyak tantangan, tapi kami percaya kalau kami menggantungkannya kepada Tuhan, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, maka kami akan sampai kepada kerajaan sorga yang Kau sediakan bagi kami. Engkau melihat dari tahta-Mu di sorga Tuhan, umat-umat Tuhan yang sudah mengangkat hati mereka, mengangkat tangan mereka, memberi satu keputusan penting pada hari Sabat ini. Berkatilah Tuhan. Umat-umat Tuhan yang belum sempat memberikan satu keputusan, kiranya lewat pekabaran ini akan membuat satu keputusan, membuat satu refleksi kehidupan, agar kami boleh menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Mohon berkat bagi hamba Tuhan Om Tommy yang sudah menyampaikan pekabaran ini. Lewat pekabaran ini juga hamba-Mu terberkati. Terima kasih Tuhan, kebaikan kasih Tuhan menjadi bagian kami. Kiranya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.